Terima kasih Anda masih setia bersama kami di One on One pemirsa. Mumpung ada Prof Rita di sini, Prof, menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini terutama di banyak lokasi-lokasi wisata, apa yang harus kita waspadai, Prof? Yang pertama kita harus waspada terhadap cuaca. Tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. BMKG ini sudah menyiapkan berbagai informasi cuaca dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal, dan yang paling mudah itu adalah install aplikasi mobile phone Info BMKG. Di situ ada fitur khusus untuk cuaca Nataru. Baik cuaca dalam perjalanan darat di seluruh wilayah Indonesia, di sepanjang lintasan jalan raya, itu setiap titik-titiknya, setiap desa atau kecamatan itu kondisi cuacanya akan diupdate ya, near real time untuk 6 hari ke depan, dan setiap harinya setiap 1 sampai 3 jam. Jadi poinnya begini, kalau kita merencanakan pergi ke suatu lokasi, cek tanggal berapa akan ke sana, bagaimana cuacanya. Kalau cuacanya tidak baik, pilih alternatif lintasan yang lain, atau datang lebih awal atau setelah. Jadi ada jam berapa sampai jam berapa hujan lebat akan terjadi. Untuk udara juga sudah ada informasinya, dan laut juga sama. Kalau Anda melihat sebenarnya potensi cuaca ekstrim ini akan jadi memang sepanjang libur Natal dan Tahun Baru, atau ada periode-periodenya? Nah, terakhir kalau kita simak informasi dari BMKG, ini sampai menjelang akhir tahun, ini melandai. Tapi kurang lebih sekitar tanggal 29 atau akhir tahun, itu meningkat lagi. Ini menurut BMKG ya. Tapi sekali lagi untuk kepastiannya, karena ini sangat dinamis ya. Itu disampaikan BMKG kan sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Tiba-tiba bisa saja ada dinamika atmosfer yang mendadak. Oleh karena itu terus monitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Artinya mungkin kalau libur Natal kita bisa merasakan, bisa menikmati dengan tenang, karena itu tadi sempat ada situasi landai, tapi di akhir tahun itu dia. Termasuk juga di awal tahun biasanya kita butuh persiapan lebih, terutama di DKI Jakarta untuk menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi. Sama halnya dengan tahun ini? Biasanya di akhir tahun ya, seperti tahun 2020 ya, itu ini BMKG saya tahu beliau memonitor terus potensi adanya seruak udara dingin. Tapi terus dimonitor. Biasanya nanti ada peringatan dini, kira-kira apakah akan terjadi hujan dengan intensitas lebat sampai ekstrim, itu nanti akan diberi peringatan dini. Biasanya seminggu sebelumnya, jadi ada seruakan udara dingin dari dataran tinggi di Asia yang tahun 2020 itu mengakibatkan banjir di Jakarta. Luar biasa. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dan biasanya kami sudah, waktu itu BMKG berkoordinasi dengan Pemprov, disiapkan juga modifikasi cuaca apabila diprediksi curah hujan lebih dari 150 mm per jam. Itu biasanya langsung disiapkan modifikasi cuaca. Tapi tetap harus waspada. Hati-hati dan waspada, jangan panik. Jangan panik, dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan, terutama kita-kita yang lagi mau liburan nih, Prof Rita, di akhir libur Natal dan Tahun Baru ini untuk menghindari dampak dari bencana yang akan terjadi. Ya, betul. Artinya di tempat-tempat wisata, BMKG itu juga memberikan informasi cuaca di tempat wisata. Di aplikasi ini juga ada. Jadi ikuti, patuhi. Kadang-kadang kita ingin sekali berenang di pantai ya, tapi prediksi gelombang itu harus diikuti ya. Atau ingin sekali naik perahu ya, kapal ya. Ada itu peringatan dini prediksi gelombang itu harus diikuti. Dan kadang-kadang banjir rob atau air pasang itu juga terjadi saat purnama. Itu intinya ikutilah perkembangan informasi tadi. Ada beberapa potensi bahaya, tapi jangan panik. Pelajari di ini, dan sangat mudah itu informasinya. Dan singkat saja mungkin Prof Rita, apa yang kemudian harus kita ingatkan kepada atau disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pusat menghadapi atau mitigasi terkait dengan bencana hidrometeorologi ke depan? Ya, mohon pemerintah daerah dan pusat itu juga menyiapkan ya, kalau ada peringatan dini dari BMKG, misalnya ada potensi
banjir rob ya, itu tanggul-tanggul itu diperkuat, jangan sampai ada yang jebol atau rusak, bocor ya. Karena yang bahaya nanti ada banjir rob dari laut, ada hujan lebat dari darat, banjir, jadi ngumpul di pesisir semua. Ini yang berbahaya. Itu pernah terjadi beberapa kali di Jawa Tengah, di Jawa Barat, itu pernah terjadi. Dan juga siapkan alat-alat, misalnya pompa. Saya yakin pemerintah daerah harusnya sudah tahu ya, jalur-jalur evakuasi, tempat evakuasi, tanda-tanda rambu-rambu. Jadi wisatawan tuh biar ngerti kalau tiba-tiba ada peringatan dini harus lari kemana. Dan persiapannya harus berkali-kali lipat. Iya, harus lebih kali lipat karena pelajaran menunjukkan ke kita tidak bisa menganggap remeh, harus lebih serius itu. Kita harus lebih serius menghadapi bencana hidrometeorologi yang mungkin menimpa tanah air dan tentu tidak kita harapkan dampaknya akan cukup ekstrim seperti yang jadi di Sumatera hingga Aceh. Terima kasih banyak Prof Rita atas waktunya bersama kami di One on One. Sehat selalu untuk Anda, Prof. Terima kasih, salam sehat selalu. Kami akhiri One on One hari ini. Saya Maria Segaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.